Shalom Jemaat GKBJ Taman Kencana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Minggu Advent kedua. Saya telah diminta Departemen Ibadah untuk men-sharingkan topik tentang iman, bukan karena saya memiliki iman yang kuat, tetapi melainkan beberapa tahun yang lalu saya diberikan kesempatan untuk mengalami ujian terhadap iman saya. Saya belajar bahwa iman bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan, tetapi juga bicara tentang kesetiaan. Apakah saya akan tetap setia kepada Tuhan sekalipun iman saya sedang diuji? Memasuki tahun 2018, saya mendapat peringatan bahwa Tuhan akan menguji saya melalui anak saya yang paling kecil. Tetapi saya tepis firasat itu dan mengimani bahwa Tuhan saya bukanlah Tuhan yang kejam. Kalau Dia mau uji, pasti saya yang akan diuji dan saya yang akan mengalami penderitaan. Bukan anak saya yang masih berumur 7 tahun. Tapi Tuhan tahu, iblis juga tahu bahwa titik Achilles iman saya terletak di anak saya ini. Dan itulah yang terjadi. Awal Mei 2018 merupakan awal dari pengujian iman saya. Anak ketiga saya sakit. Semua dokter tidak tahu penyakitnya apa. Setiap hari selama berbulan-bulan, kita keluar masuk berbagai rumah sakit, bertemu berbagai dokter spesialis sampai profesor, melakukan berbagai macam tes yang menyeramkan, mengkonsumsi puluhan macam obat keras, dan melakukan berbagai macam terapi. Tapi tidak ada satupun usaha dari kita yang mendatangkan reaksi positif. Dari rasa frustasi berubah menjadi takut dan memuncak dengan kemarahan yang luar biasa kepada Tuhan. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana penyakit aneh itu tidak hanya menggerogoti fisiknya, tetapi secara perlahan-lahan namun pasti merusak kejiwaan, kepribadian, dan pola pikirnya. Kemarahan itu diikuti dengan keputusan untuk menolak Tuhan yang menurut saya sangat kejam saat itu. Tapi itu adalah keputusan terbodoh yang pernah saya ambil sebelumnya. Yang terjadi adalah saya memasuki masa kegelapan yang paling mengerikan sepanjang hidup saya. Di saat saya harusnya kuat mendampingi anak saya, malah saya mengalami depresi. Walaupun durasi saya meninggalkan Tuhan hanya sementara, terjadi kurang lebih 3 minggu, tapi saat saya tidak bersama Tuhan, membuat kondisi saya semakin hancur berantakan. Titik balik saya kembali kepada Tuhan ditandai dengan 3 kejadian yang membuat saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan sangat berkuasa. Pertama, yaitu kejadian menjelang akhir bulan Agustus 2018, saya merasa putus asa dan tidak tahan melihat kondisi anak saya. Saya keluar dari ruangan dan masuk ke kamar kosong dan menangis histeris. Saya ingat saat itu ada kuasa gelap yang menguasai saya. Dan tepat saat itu, Tuhan mengirim penolong untuk menyelamatkan saya. Ibu rohani saya menelpon saya. Saya angkat telepon itu masih dalam keadaan histeris, yang membuat ibu rohani saya ikut panik luar biasa. Tapi memang karena Tuhan telah mengirim beliau kepada saya, ibu rohani saya dengan hikmat yang diberikan Tuhan langsung mengutip firman Tuhan di Mazmur 46 ayat 11. Dia memerintahkan saya, "Anes, saya perintahkan jiwamu untuk tenang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Suatu perintah yang dalam sekejap mampu menghentikan histerikal saya. Dan baru pertama kali saya mengalami bahwa firman Tuhan memiliki kuasa yang sangat dahsyat. Kejadian kedua, yaitu 2 hari sebelum saya berangkat ke Singapura untuk menemui dokter spesialis yang saya cari dari internet. Ibu rohani saya seperti memiliki firasat buruk dengan dokter pilihan saya. Dia mencari tahu referensi dokter lain dari jemaat GKBJ Saman Budi yang sudah tinggal di Singapura dan memberikan saya nomor telepon referensi dokter lain
untuk saya kunjungi saat saya di Singapura. Puji syukur dengan adanya opsi dokter kedua telah membantu saya memutuskan untuk menolak tindakan dokter yang saya pilih. Suatu tindakan yang menurut saya akan membuat anak saya semakin rusak. Dan walaupun dokter yang dipilih oleh ibu rohani saya itu tetap belum bisa mendiagnosa penyakit yang dialami anak saya, namun saya seperti telah mendapatkan kunci petunjuk dari dokter itu untuk mengambil langkah berikutnya dalam mencari tahu penyakit apa yang sebenarnya sedang dialami anak saya ini. Kejadian ketiga, saya sangat bersyukur Tuhan telah mengirimkan 3 penolong untuk mendampingi saya saat di Singapura karena kondisi saya sedang sangat lemah saat itu. Suami saya tidak bisa mendampingi saya karena sedang mengantar anak kedua saya kuliah. Saat saya mendengar tindakan yang akan diambil oleh dokter yang saya pilih itu, saya mengalami ketakutan yang luar biasa karena saya tahu tindakan dokter tersebut akan membuat anak saya semakin hancur. Saya keluar dari ruangan dokter itu dan hampir pingsan di lorong rumah sakit. Saat itu salah seorang dari yang mendampingi saya menghampiri saya dan mengajak saya berdoa. Setelah berdoa, dia membantu saya untuk mengambil keputusan untuk menolak tindakan dokter tadi. Dan terbukti berkat doa dan bantuan keputusan itu telah menyelamatkan anak saya dari kehancuran yang lebih fatal. Sampai sekarang ketiga kejadian itu selalu membuat saya terpesona akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan telah mengirimkan penolong untuk menyelamatkan saya dan anak saya. 3 peristiwa itu telah mengantar saya kembali juga kepada iman saya. Perjuangan balik kepada iman saya tidak semudah ketika saya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Saya merasakan tangan-tangan iblis selalu menarik saya. Tapi tiap kali saya rasakan itu, saya langsung membuka firman Tuhan dan berperang melawan iblis. Saya juga tahu bahwa ada doa-doa yang disampaikan oleh rekan-rekan sepelayanan dan teman-teman komsel saya yang melindungi saya dan memberikan kekuatan kepada saya. 3,5 tahun penyakit aneh itu diderita anak saya. 3,5 tahun saya diberikan kekuatan ekstra dari Tuhan. 3,5 tahun saya mengalami perjalanan iman yang luar biasa bersama Tuhan. 3,5 tahun juga saya telah berjanji kepada Tuhan untuk tidak pernah lagi meninggalkan iman saya walau keadaan apapun. Saya menyadari saat saya menyerah dan meninggalkan iman saya, itu merupakan hal yang paling mudah saya lakukan. Tapi itu bukanlah sesuatu yang benar untuk dilakukan. Karena seandainya saya tidak mengambil keputusan untuk balik kepada iman saya, maka saya tidak akan merasakan kemenangan seperti yang saya alami saat ini. Saya juga tidak akan mengalami cerita tentang keajaiban dan kebaikan Tuhan yang telah saya alami selama 3,5 tahun ini. Hikmat yang bisa saya ambil dari ujian terhadap iman saya adalah bersama Yesus dalam perahu, badai mungkin saja tetap akan menerpa dan mengombang-ambingkan saya. Tetapi bersama Yesus dalam perahu, dengan iman saya katakan, saya pasti tidak akan tenggelam.